Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Semoga kalian tetap sehat, semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya, pada kesempatan kali ini Miss akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang bab 8 tentang alat pengendali elektronik. Ya, adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama sistem pengendali sederhana, yang kedua sistem pengendali elektronik, dan yang ketiga pembuatan alat pengendali elektronik. Nah, baik, yang pertama terlebih dahulu ya, sistem pengendali sederhana. Ya, sistem pengendali sederhana ini ya berkaitan dengan sensor. Ya, adapun pengertian dari sensor adalah komponen elektronik yang dapat mengubah besaran mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. Nah, posisi sensor selalu berada pada baris terdepan sebuah peralatan elektronik. Artinya, dengan kata lain, sensor selalu menjadi masukan atau input untuk membaca informasi dari lingkungan sekitar pada saat melakukan proses pendeteksian, pengukuran, dan pengendalian. Ya. Nah, adapun macam-macam sensor di sini ada 5. Yang pertama sensor cahaya, yang kedua sensor suhu, yang ketiga sensor tekanan, yang keempat sensor inframerah, dan yang kelima sensor ultrasonik. Sensor cahaya. Sensor cahaya merupakan jenis sensor yang dapat mengubah energi cahaya menjadi besaran listrik. Contoh dari jenis sensor ini diantaranya sel fotovoltaik ya, fotodiode, kemudian fototransistor, LDR ya, light dependent resistor, fotokonduktif, dan inframerah. Itu adalah contoh-contoh dari sensor cahaya. Nah, selanjutnya ada juga sensor suhu. Sensor suhu merupakan jenis sensor yang dapat membaca perubahan suhu yang kemudian diubah menjadi besaran listrik. Nah, contohnya ya, contoh dari sensor suhu yaitu adalah termokapel, kemudian RTD, resisten, temperatur detektor, kemudian termistor, dan IC sensor suhu ya. Nah, selanjutnya ada sensor tekanan. Sensor tekanan merupakan jenis sensor yang dapat mengubah tegangan mekanis menjadi besaran listrik. Beberapa contoh dari penggunaan sensor tekanan yaitu ya pada timbangan digital, kemudian bidang otomotif untuk balancing roda atau penyeimbang roda ya, dan pada industri. Nah, biasanya sensor tekanan ini digunakan di sektor industri ya. Nah, selanjutnya sensor inframerah. Sensor inframerah merupakan jenis sensor yang memanfaatkan sinar inframerah sebagai media penghantar untuk melakukan pendeteksian. Nah, jenis sensor ini sering dijumpai pada peralatan elektronik di rumah yang menggunakan remote control sebagai pengendali. Contohnya ketika kita ingin menyalakan televisi, maka kita harus menggunakan remote ya. Nah, kemudian AC dan DVD player. Selanjutnya, yang kelima yaitu sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik ini merupakan jenis sensor yang menggunakan gelombang ultrasonik atau di atas frekuensi dengar manusia ya. Dan kurang lebih itu di atas 20 kHz. Nah, untuk melakukan pendeteksian, contohnya dari penggunaan sensor ultrasonik ini yaitu pada sensor ping ya, sensor ping atau sensor jarak yang sering digunakan pada robot penghindar halangan. Nah, selanjutnya ya, itu kan macam-macam sensor. Selanjutnya di sini kalian bisa lihat gambar-gambar sensornya. Ya, terus selanjutnya yang kedua itu sistem pengendali elektronik. Nah, di sekitar kita ini banyak sekali ya produk rekayasa sensor yang menggunakan teknologi kelistrikan. Beberapa produk rekayasa sensor tersebut ya, kalian bisa lihat di situ ada televisi, kemudian ada DVD player, ada AC, ada termometer ya. Terus kemudian ada mobil ya. Nah, di sini televisi. Televisi merupakan produk elektronik yang dapat menampilkan gambar dan suara yang dihasilkan dari stasiun TV pemancar. Nah, pada televisi ini bagian terdapat sensor adalah bagian penerima sinyal inframerah dari remote controlnya.
Nah, kemudian jenis sensor ini juga digunakan adalah yang digunakan itu jenis sensor inframerah. Fungsi dari sensor inframerah ini untuk menerima informasi yang dihasilkan dari remote control yang selanjutnya diproses oleh bagian pemrosesan yang terdapat di dalam televisi. Nah, selanjutnya ada DVD player atau home theater. Nah, DVD player dan home theater ini merupakan peralatan elektronik yang kedua fungsinya hampir sama, yaitu sama-sama mengubah data yang tersimpan pada media seperti CD, DVD, flash disk, dan kartu memori menjadi keluaran berupa sinyal audio maupun video. Nah, perbedaannya dari keduanya itu DVD player membutuhkan perangkat power amplifier agar dapat dihubungkan dengan speaker, sedangkan home theater umumnya sudah dilengkapi Nah, pada perangkat tersebut sensor yang digunakan sama dengan televisi, yaitu sensor inframerah. Selanjutnya ada AC, air conditioner atau sering dikenal dengan AC, merupakan perangkat elektronik yang berfungsi untuk menghasilkan udara dingin pada ruangan. Jenis sensor yang digunakan pada AC adalah sensor inframerah yang berfungsi untuk membaca informasi dari remote control. Selain sensor inframerah, beberapa jenis AC juga menggunakan sensor suhu untuk mengatur suhu yang dihasilkan secara otomatis. Selanjutnya termometer digital. Nah, fungsi dari termometer adalah untuk mendeteksi suhu yang ada di lingkungan sekitar, seperti suhu ruangan dan suhu tubuh manusia. Termometer digital menggunakan sensor suhu sebagai pendeteksi suhu yang ada di lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya nih ada mobil Seiring zaman semakin berkembang dunia otomotif juga tidak kalah berkembang dibanding perkembangan dunia elektronik. Pada saat ini mobil dilengkapi dengan sensor untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengendaranya. Salah satu jenis sensor yang ada pada mobil adalah sensor yang berfungsi untuk mendeteksi halangan saat parkir. Kemudian jenis sensor yang digunakan umumnya menggunakan sensor inframerah, sensor ultrasonik, sensor elektromagnetik, dan sensor kamera. Posisi sensor tersebut biasanya terletak pada bumper mobil bagian belakang berukuran diameter sekitar 25 mm. Jadi kan kalian kalau misalnya parkir nih di mall gitu kan, dikhawatirkan takut nabrak apa gitu kan, jadi bisa menggunakan sensor ini Nah, selanjutnya ada robot mainan. Jenis sensor yang digunakan pada robot mainan diantaranya sensor cahaya, sensor inframerah, dan sensor ultrasonik, dan sensor jarak Fungsi dari sensor-sensor tersebut adalah untuk membaca informasi yang ada di lingkungan sekitar agar robot dapat berjalan secara otomatis tanpa mengalami gangguan atau hambatan. Nah, selanjutnya di sini ada langkah-langkah yang harus dilakukan saat membuat alat pengendali elektronik. Yang pertama, perencanaan, yang kedua bahan, yang ketiga alat, yang keempat proses pembuatan, yang kelima pengemasan, dan yang terakhir itu pengujian produk Yang pertama, perencanaan. Kalian tentukan dulu nih idenya itu mau seperti apa atau gagasannya seperti apa. Kemudian setelah dapat idenya, kalian rencanakan menyiapkan skema rangkaiannya. Nah, selanjutnya ketika itu sudah terpenuhi, kalian siapkan bahan-bahannya, apa saja yang digunakan. Misalkan membutuhkan resistor, diode, transistor, atau IC Nah, terus setelah bahan-bahan sudah terpenuhi, kalian siapkan juga alat-alatnya alat-alat untuk membuat alat pengendali elektroniknya Nah, selanjutnya setelah bahan, alat, kemudian juga kalian sudah membuat skema, langsung kalian ke proses pembuatan. Nah, proses misalnya di sini proses pembuatan robot penjejak garis. Nah, di situ ada langkah-langkahnya Kalian silakan bisa buka buku kalian halaman 138. Di situ sudah ada langkah-langkah membuat robot penjejak garis. Nah, selanjutnya ketika proses pembuatan sudah dilalui, langkah selanjutnya yaitu pengemasan
Nah, pengemasan ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyiapkan produk agar siap didistribusikan, disimpan, dipakai, dan dipasarkan. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya dalam pengemasan suatu produk. Yang pertama, bahan kemasan disesuaikan dengan produk yang dibuat. Yang kedua, bahan kemasan harus dapat melindungi keamanan produk ya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu bentuk kemasan disesuaikan dengan penggunaan produknya. Dan yang keempat, ukuran kemasan disesuaikan dengan besar kecilnya suatu produk. Dan yang terakhir, kemasan harus memuat segala informasi yang berkaitan dengan produk sehingga pembeli akan mengetahui ya secara detail tentang produk tersebut. Nah, untuk produk elektronik, umumnya kemasan yang digunakan berbahan seng, plastik, fiber, dan kayu. Pemilihan bahan kemasan tentu disesuaikan dengan jenis produk yang dibuat. Contohnya speaker aktif, ya, yang menggunakan kemasan berbahan kayu atau sejenisnya. Selanjutnya, setelah kita melalui proses pengemasan, ada yang dinamakan langkah pengujian produk. Pengujian produk ini suatu proses atau prosedur yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan suatu produk. Nah, pengujian suatu produk elektronik seperti bel listrik sederhana dapat dilakukan dengan dua cara ya. Yang pertama menguji ketahanan rangkaian elektronik dan yang keduanya menguji ketahanan kemasan. Ya, mungkin cukup sekian dari Miss ya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Ya, kalian pahami dan kalian simak ya materinya, kemudian kalian kerjakan aktivitas ini aja ya, jangan aktivitas tapi kalian kerjakan uji kompetensi halaman 144 ya. Oke, semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.